Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana pembukaan perdagangan ataupun posisi IHSG pada pagi hari ini. Baik, kita lihat bersama-sama di sini IHSG tampak menguat 0,58% ke 7.900-an. Kemudian untuk top gainers ini ada BMRI, ada SMIL, kemudian ada BSBK, ada MBMA dan juga FUTR. Sementara itu pemirsa, top losers datang dari Indi, kemudian Arci, PACK, ada MPXL dan juga PPRI. Sementara itu secara sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh sektor teknologi, disusul keuangan, infrastruktur dan juga properti. Baik, sekarang kini kita akan melihat pemirsa bagaimana pembukaan bursa Asia pada perdagangan pagi hari ini. Nikkei dibuka menguat 0,8%, kemudian STI menguat 0,02%, Kospi melemah 0,12%, sementara Hang Seng melemah 0,19%. Kita beralih ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini pemirsa. Kita lihat di sini ada BMRI, kemudian ada MBMA, ada TINS, kemudian ada Telkom dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas dialog kita selengkapnya bersama dengan Mas Gembong Suwito. Baik Mas Gembong, tadi kalau kita sudah bahas dari sentimen dalam negeri, kalau kita lihat terkait dengan data inflasi Amerika Serikat ya di CPI 2,9%, memunculkan ekspektasi lebih luas terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah kemudian sudah terprice in dengan posisi IHSG di pekan lalu, ataukah kemudian masih ada penguatan cukup signifikan masih akan terjadi oleh karena katalis positif ini nih Mas Gembong? Ya Mbak, kalau kita bicara dari sisi globalnya, The Fed pasti kira-kira di tanggal minggu ini di 17-18 kemungkinan besar lebih dari 90% keyakinan dari sisi market ya The Fed akan pangkas suku bunga, dan itu periode pertama di tahun ini, kemungkinan besar minimum 2 kali. Kenapa? Data menunjukkan data inflasi ya kurang dari 3% target, tetapi yang paling utama adalah sektor tenaga kerja yang terus melalui pelemahan. Nah, jadi kalau di sisi ya domestik sendiri, IHSG ini menjadi suatu katalis yang positif di lokal maupun dari sisi global. Ini yang menumbuhkan kinerja dari ya capital. Ya, harapannya apa? Ada terjadi capital inflow di market lagi. Ya, karena kemarin sejak Mei awal tahun sampai sekarang capital outflow-nya cukup besar. Nah, ini sudah mulai masuk lagi dengan adanya cut rate ini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ada proyeksi yang positif untuk IHSG dalam waktu dekat ini seiring dengan peningkatan capital inflow ya. Kalau kita review Mas Gembong dari sejumlah saham saham perbankan yang menguat signifikan pada perdagangan pekan lalu, untuk proyeksi pekan ini kalau kita review sedikit, di pekan lalu ada BBTN yang menguat 4%, kalau BRI ini penguatan 2%, BBNI juga sekitar 2%. Anda melihat dari beberapa perbankan besar khususnya perbankan Himbara, mana sih yang kebetulan paling diuntungkan dari injeksi dana pemerintah 200 triliun rupiah ini, Mas Gembong? Oke, secara overall 5 bank itu katalisnya positif. Ya. Oleh karena itu BBTN dapat kucuran sekitar kalau nggak salah di kisaran di 15 triliunan gitu kan, dan itu juga positif. Nah, BRI, Mandiri, ya. Dan hari ini kenapa kita rekomendasi Bank Mandiri, yaitu memang katalis positif dan secara price actionnya itu sudah sangat-sangat valuasinya sangat murah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lihat ya secara kinerja, maka potensi upside-nya dengan adanya faktor tersebut kita lebih pilih ke Bank Mandiri dan BRI. Kira-kira gitu. Untuk yang katalis positifnya cukup kuat ya dari sisi gelontoran dana 200 triliun tersebut. Baik, ada proyeksi yang positif untuk Mandiri dan juga BRI. Tapi kalau secara umum Anda melihat valuasi saham-saham perbankan besar, saat ini Anda melihat masih menjadi angka-angka yang menarik untuk kemudian entry saat ini, atau kemudian masih ada perlu kita wait and see untuk menantikan retracement, atau seperti apa Mas Gembong? Oke, kalau secara valuasi hampir mayoritas rata-rata perbankan itu sudah undervalue dilihat dari valuasi 5 sampai 3 tahun terakhir ya kinerjanya. Jadi untuk saat ini periodik long term atau mediumnya itu katalisnya positif dari semua big bank tersebut gitu kan. Tetapi kalau kita bicara September apakah ada koreksi, ya statistik itu ada, tetapi itu minor. Oleh karena itu ini ada sentimen positif lagi terkait dengan
ya gelontoran dana 200 triliun untuk menambah likuiditas, ya ini yang menyebabkan jangka pendek September ini harusnya ya menjadi September ceria untuk di saham-saham kita. Baik, September ceria untuk perbankan Big Caps dan juga khususnya perbankan Himbara ya. Kita ulas satu persatu lebih lengkapnya di saham-saham pilihan yang direkomendasikan Mas Gembong. Di sini ada BMRI, MBMA, TINS dan juga TLKM. Secara teknikal atau ada katalis positif lainnya, seberapa menarik BMRI dibandingkan dengan saham-saham perbankan besar lainnya? Oke, nah BMRI atau Mandiri saat ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena kalau di sisi valuasi, rata-rata valuasi di 5.500 sampai 6.000 itu secara valuasi ya, dengan titik tertingginya di level pada saat tahun kemarin itu 7.300, 7.400. Jadi ya upside-nya masih cukup lebar ya dari sisi Mandiri ini. Yang kedua, terkait dengan jangka pendeknya, katalis positif dari gelontoran Himbara ya 200 triliun tersebut, yes, yang belum mengalami kenaikan signifikan itu Mandiri, dan itu terbukti hari ini langsung signifikan ya. Baik. Jadi ini secara valuasi menarik, secara fundamental dan sentimen ya itu juga cukup menarik. Teknikalnya sekarang ya BMRI ketika di batas-batas 4.400, 4.500 ya target upside-nya di level 5.000 itu cukup menarik Mbak. Kira-kira baik, untuk BMRI masih ada potensial upside terbuka lebar. Pilihannya rekomendasi buy dengan support 4.420 dan resistance di 5.000. Kita beralih ke saham MBMA. Ada proyeksi yang positif dari pergerakan teknikal atau seperti apa Mas Gembong? Oke, dari sisi komoditi, ya terutama dari sisi emas, nikel, dan lainnya, itu komoditi cenderung naik signifikan. Nah, itu belum terapresiasi di beberapa ya perusahaan-perusahaan, terutama dari sisi contoh, dari sisi nikel, dan lainnya. Kita melihat dari sisi MBMA menarik, ya pertama dari sisi valuasi. Valuasi wajarnya kisaran kita hitung di 5.500 ya, sampai 600. Nah sekarang di kisaran kurang dari 500 itu menarik. Dari sisi teknikal juga ketika supportnya tidak bisa ditembus di 450-an, ya sekarang upside-nya range di level minimum 500 sampai 540. Itu yang pertama. Terus yang kedua, grupnya dari MBKA Group ya itu posisinya akan IPO, salah satu IPO yang jumbo ya. Baik. Ya, dan teman-teman kan bisa tahu bahwa IPO jumbonya di sisi emas dengan posisi market cap yang cukup besar, ini yang menjadi satu katalis positif tambahan ya, itu dari sisi MBMA. Jadi ya kita merekomendasikan buy berdasarkan valuasi, teknikal dan katalis positifnya di MBMA. Baik, tadi ada 3 katalis positif, baik itu dari segi komoditas, kemudian dari teknikal, sampai ke rencana IPO ya dari grup perusahaan. Kita ke saham TINS, rekomendasinya seperti apa, Mas Gembong? Ya, TINS juga sama dari sisi komoditi, ya saat ini di level 1.100, ya. 1.100 menarik karena target kita di level TINS itu 1.300, sehingga ya dengan posisi di bulan ini, bulan di sisi komoditi kenaikan dan secara teknikal kemarin itu ada ya, uptrend dari sisi pendekatan analisis teknikal, sehingga kami rekomendasi TINS untuk swing trade ya selama di kurang dari di atas dari 1.000 itu masih cukup menarik dengan target 1.300. Baik, untuk TINS direkomendasikan swing trading tadi dengan target price di 1.300, rekomendasi buy. Untuk Telkom terakhir nih Pak Gembong, seperti apa rekomendasinya? Ya, Telkom itu ibaratnya ini begitu katalis positifnya luar negeri dapat, cut rate, terus ya harapannya inflow masuk, ya maka all blue chip, terutama di Big Bang, terus Astra, Telkom ini akan menjadi sentimen dan katalis positifnya. Jadi Telkom ini ya kenapa kita appreciate ya karena satu dari sisi valuasinya kita rasa itu masih under value. Target realistisnya di valuasi Telkom itu kisaran di 4.000-an, kira-kira seperti itu. Nah 3.500 itu paling minim. Secara teknikal ya ini sudah mulai ada katalis positif inflow investor asing masuk di Telkom. Ya, Telkom saat ini kemarin sempat menyentuh di 3.500, terus retrace, sekarang di 3.000, 3.100, maka 3.100 ini area stabil untuk target di 3.500 DP kita.
Baik. Namun stop loss ya itu kira-kira kalau ya pergerakan di bawah 3.000 itu stop loss kita, Pak. Baik, untuk Telkom sebagai saham blue chip besar ini ada terdampak positif dengan katalis-katalis yang ada. Tadi direkomendasikan buy di support 3.000 dan juga resistance di 3.500. Itu dia tadi ulasan untuk 4 saham pilihan yang sudah kita bahas bersama-sama. Mas Gembong, satu pertanyaan terakhir, proyeksi IHSG Anda lihat hari ini support dan resistensinya seperti apa, dan kemudian strategi investasi yang perlu diterapkan oleh investor baiknya seperti apa sih? Silakan Mas Gembong. Oke, kalau secara statistik September itu biasanya korektif. Jadi dari sini teman-teman bisa waspada kalaupun masuk secara bertahap. Namun ada anomali. Ya, anomali baik secara global itu dengan cut rate dimulainya cut rate, terus ya BI juga kebijakan suku bunga terus turun sudah 3 kali, kemungkinan besar juga akan dipangkas lagi. Ini pesan ke market adalah pro pertumbuhan. Dengan pro pertumbuhan dengan suku bunga rendah, maka katalis positif untuk di saham itu sangat positif. Sehingga untuk IHSG minggu ini target kita masih positif, ya target saat ini di 7.854 harga, targetnya adalah di level 8.000 ya. Yang kedua dari sisi support dari IHSG tidak tembus di level 7.600 itu masih area-area yang masih aman dan cenderung untuk naik. Asal satu poinnya grup-grup ya konglomerasi ya market cap yang besar itu tidak koreksi yang signifikan, itu IHSG masih relatif masih targetnya masih aman di level 7.950 sampai 8.000 untuk minggu ini. Terima kasih. Baik, itu dia tadi support di 7.600-an dan resistensi 8.000-an. Kita nantikan proyeksi positif dari IHSG bisa betul-betul terrealisasi sepanjang pekan ini, setidaknya di tengah katalis positif dari dalam negeri dan juga mancanegara. Terima kasih banyak Mas Gembong Suwito sudah bergabung bersama dengan kami, Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamology. Salam sehat Mas Gembong, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Aca, terima kasih semuanya. Baik pemirsa, kita akan menghadirkan informasi beragam lainnya usai jeda berikut ini, dan kita akan kembali dengan rekan Wiki Adrian. Ya, Ocha dan juga pemirsa, informasi yang akan kami sampaikan nanti adalah terkait dengan ITMG yang rencananya akan membagikan dividen interim. Usai jeda berikut kami akan segera kembali.